Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan sistem informasi akuntansi manajerial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Melintang Ayuntania dengan NIM 1916 00011. Yang kedua yaitu Amelia Nurinda dengan NIM 1916 00027. Yang ketiga yaitu Wahyu Eka Safitri dengan NIM 1916 00049. Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Topik saat ini yang akan kita pelajari yaitu sistem informasi akuntansi manajerial dengan lebih jelas lagi. Kita dapat mengingat kembali di mata kuliah pengantar akuntansi di semester sebelumnya. Yang di situ kita belajar tentang bagaimana membuat laporan keuangan. Di sistem informasi akuntansi ini, apa sih sistem informasi akuntansi manajerial? Sistem informasi akuntansi manajerial merupakan sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk menghasilkan laporan manajerial. Laporan manajerial yaitu laporan yang khusus ditunjukkan pada manajemen untuk memenuhi kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan dan perancangan bisnis yang bersifat detail, deskriptif, dan analitis. Yang selanjutnya yaitu arus informasi. Dalam sistem informasi, mengakui dan merekam transaksi yang terjadi, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi kepada para pemakai informasi. Jika proses informasi dilakukan dengan menggunakan komputer, maka sebuah sistem informasi disebut dengan sistem yang berbasis komputer. Jika tidak menggunakan alat bantu komputer, maka sebuah sistem informasi disebut dengan sistem manual. Baik sistem yang berbasis komputer maupun sistem yang manual, semua aktivitas tersebut dijalankan sesuai dengan data dan informasi yang tersedia. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang informasi akuntansi manajerial mengalir menuju dua arah. Yang pertama yaitu aliran informasi dari atas ke bawah. Sistem yang mencatat dan meringkas transaksi dan kejadian ekonomi yang terjadi di jenjang manajemen puncak dalam sebuah organisasi, dengan menetapkan dan mengordinasikan tujuan yang terukur untuk setiap segmen dalam organisasi, agar membantu mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu aliran informasi dari bawah ke atas. Sistem informasi jenis ini berasal dari kejadian atau transaksi yang terjadi pada jenjang yang paling bawah dalam struktur organisasi. Memprosesnya dan melaporkannya kepada manajer yang lebih atas disebut sistem pelaporan pertanggungjawaban. Sistem pelaporan pertanggungjawaban mencatat realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap segmen organisasi. Untuk selanjutnya, aliran informasi dari atas ke bawah harus memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Organisasi harus menetapkan sebuah struktur yang membedakan setiap segmen, unit yang terlibat. Kedua, organisasi harus memiliki ketentuan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab setiap manajer segmen. Yang ketiga, setiap karyawan harus memberikan laporan kepada atasan secara langsung. Yang keempat, manajemen puncak harus menetapkan secara jelas hubungan atasan sampai bawahan antara karyawan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu Eka Safitri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliran informasi dari bawah ke atas atau bottom-up information flow, yaitu yang pertama, pusat pertanggungjawaban, di mana sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban menggunakan informasi tentang realisasi kegiatan dan tujuan kinerja pada jenjang organisasi yang paling rendah
pada hierarki organisasi. Yang kedua, pelaporan keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban, di mana pada dasarnya laporan kinerja yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban hanya bermanfaat untuk keperluan intern. Oleh karena itu, bentuk dan isi laporan kinerja sangat spesifik dan tidak bisa langsung dikonvensi untuk menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan ekstern. Yang ketiga yaitu pengumpulan data pada sistem akuntansi pertanggungjawaban, di mana sistem akuntansi pertanggungjawaban mengalirkan informasi dari bawah ke atas berupa realisasi dan dari atas ke bawah berupa anggaran kinerja. Sistem ini menghasilkan laporan kinerja untuk setiap pusat pertanggungjawaban yang meringkas anggaran pendapatan, anggaran biaya, realisasi pendapatan, dan realisasi biaya. Untuk mengumpulkan data, perusahaan menggunakan kode pertanggungjawaban, di mana dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, transaksi diklasifikasikan sesuai dengan rekening yang tercantum dalam bagan rekening. Yang kedua, transaksi diklasifikasikan sesuai dengan tempat terjadinya biaya. Dan yang terakhir, menghubungkan jenis rekening dengan tempat terjadinya transaksi tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.